bisa dekat dengan hatinya dulu. Dalam artian, kalau dia jadi api, kita jadi air. Kalau dia jadi air, kita jadi penghangat. Kalau dia menjadi penghangat, jadilah kita saudaranya. Jadikan dia saudara kita, jadikan dia lebih dari teman dari kita. Mudah-mudahan mereka lebih dekat lagi terhadap kita. Saya nggak ngebayangin aja kalau misalnya kalau saya ada di posisi Pak Yono, saya bisa ngelakuin hal yang sama seperti Pak Yono lakuin atau enggak. Di hidup saya nggak pernah kebayang kalau bakal ngelakuin itu. Terbalik dengan kehidupan saya selama ini. Udah gitu bukan pasien sembarangan kan, pasien dengan gangguan jiwa yang resikonya itu gede banget. Bangunan seluas 150 meter di sisi Jalan Raya Babakan, Bekasi ini menjadi sebuah tempat perlindungan bagi mereka yang terabaikan. Disinilah Yayasan Jamrud Biru dikelola. Memasuki tahun ke-6, secara swadaya, Suharyono berusaha memulihkan hak masyarakat yang mengalami gangguan mental. Nama saya Suharyono, usia saya 40 tahun untuk saat ini. Saya di sini sebagai merangkap ketua juga wakil Yayasan Jamrud Biru di Panti Rehabilitasi dengan Gangguan Kejiwaan atau yang disebut dengan Panti Rehabilitasi Disabilitas. Alhamdulillah saya dengan pengalaman sudah di atas 20 tahun tentang merawat, membina, melayani, mengayomi orang dengan gangguan kejiwaan sampai saat ini. Sampai saat ini banyak yang pasien yang lebih dekat kepada saya. Karena terapi itu kita bisa ngobrol sama dia dengan memberikan kegiatan, ya siapa tahu ada perkembangan. Oh, gue ini manusia. Selama ini gue dianggap lagi sama orang. Ya itu memanusiakan manusia gitu. Pak, mohon maaf, mau nanya, Yayasan Jamrud Biru di mana ya? Oh iya, sini. Lurus ke sana aja. Ayo deh. Kasih ya, Pak. Ya, ya. Di episode kali ini, Suharyono akan memberikan kisah baru kepada Nur Arif, seorang anak bungsu dari 6 bersaudara. Pak Yono-nya ada? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Yono. wabarakatuh. Duduk. Ya. Ada keperluan apa? Dengar-dengar sih di sini kan panti sosial rehabilitasi. Ya pengen melihat situasi di panti sosial ini seperti apa. Oh, ini saya rawat ya. Ini yayasan Iya. panti kejiwaan Iya. atau rehabilitasi kejiwaan atau orang dengan disebut panti rehabilitasi dengan disabilitas. Ya, pengen tahu? Tahu. Oke, siap ya? Siap. Oke. Di sini yang penting kita santai, nggak usah Santai. ini banget ya. Mereka alhamdulillah bisa terbina. Udah Ya, terbila. alhamdulillah terbina. Ya sedikit-sedikit cuma dicolek ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Iya, oke ya. Siap, oke. Siap, Ayo siap. mari. Oh iya. Bentar, Pak. Perasaan saya pertama kali datang ke tempat ini kaget ya. Ternyata ada tempat seperti ini loh. Biasanya yang saya tahu itu ada panti asuhan, panti jompo, dan baru tahu ada tempat panti sosial rehabilitasi tentang kejiwaan ini. Pas pertama kali tiba, lingkungannya agak kurang layak ya, kumuh, kurang terawat.
Jadi saat nggak tahu kalau di sini tuh tempat panti sosial rehabilitasi karena kelihatan kurang layak dari depan gerbang juga kurang bagus. Lepas aja. Oke. Bentar dulu, Pak. Ayo. Tadi dulu. Kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, tenang aja. Mereka Serius? juga manusia biasa. Ya, sedikit-sedikit mah nggak jadi masalah dah. Rada-rada itu Mereka sih, Pak. sudah terbina, ya. Oke. Tenang aja. Beneran, Pak. Pandangan pertama saya tentang pasien kejiwaan itu, dia galak, dia nggak terkendalikan, maunya ketemu orang itu dicakar, takut dipukul, pokoknya serem lah. Kalau perasaan sih sedih ya, tapi juga kalau misalnya ngeliat ada orang itu di depan mata, ya takut saya pergi. Tenang aja. Ini, katanya kamu pengen tahu kehidupan mereka, Iya. kegiatan mereka. Halo, wih, Rasulung. Apa kabar? Nih, kenal. Kenalan. Arif. Ini ngomong-ngomong kita keluar dulu ya. Rambutnya ini udah pada panjang ini. Biar nggak serem. Ya? Oke. Kita sini yuk. Nih, ambil buka dulu. Lihat duduk. Nih duduknya. Pakai ini. Iya. Bisa nggak? Ya, lihat dulu. Oh, lihat dulu. Benar. Iya. Nah ini kita bilang dulu, Pak Basri mau dicukur nggak? Mau, Pak. Benar. Biar nggak serem ininya ya. Siap, Pak. Oke. Jadi kita harus menghormati dia dulu, tanya dulu mau nggak gitu, ya. Kita lihat ya. Itu nggak sakit, Pak. Nah, beginilah karena udah biasa saya. Boleh nyoba sedikit. Bentar ya. Siap? Siap. Oke. Ngerti nggak cara Pegang. saya megang nah? Harus gini, nggak apa-apa nih. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bilang dulu. Bilang dulu, boleh nggak Pak? Haris, Boleh, Pak. boleh. Ah, Maaf nih ya. silakan. Jangan gemeter. Ah, Jangan gemeter, biasa pertama aja. kali nih. Nggak apa-apa ya. oke oke. Maaf ya, Pak. Ayo, terus. Sakit nggak, Pak? Enggak. Itu bisa. Pelan-pelan. Ntar berdarah. Ya yo, terus. Ya, kita harus mempunyai perasaan, jangan main cukur ini aja terus. Terus, Kalau selanjutnya diteruskan yang lain. Di daerah mana? Ini yang di Ya, depan ini. inilah tukang cukur baru. Silakan. Oh iya, Pak. Mereka kan masing-masing orang pribadinya beda-beda. Bagaimana sih Bapak bisa ngeliat pribadi mereka masing-masing itu? Mereka sebenarnya pribadinya itu nggak kayak orang-orang sehat seadanya ya. Mereka tertutup. Mereka nggak mau terbuka, nggak nerima kenyataan dalam hidup. Dan rasa percaya diri mereka jelas-jelas benar-benar hilang kan ya. Jadi kita mengenal mereka itu satu dari tingkah laku kita, lihat dia, temperamen dia. Temperamen. Jadi temperamen, sikap dan tingkah laku dia. Selanjutnya juga kita mengenal dia ini nggak langsung kita kenal dulu, kita lihat. Nggak mungkin penyakit tanpa sebab dan musabab, tapi ada Iya, sebabnya. iya, Sebabnya macam-macam. Ada yang karena cinta, cita-cita, ekonomi, narkoba, karena keturunan, karena dia jatuh atau dipukulin orang. Jadi kita mengenal kepribadian ini, kita lihat dari sikapnya dia dulu. Bagaimana sikap dia? Kalau dalam artian ada di balik, kalau dia menjadi api, kita jadi air. Kalau dia jadi air, jadilah kita penghangat. Kalau kita jadi penghangat, jadilah saudara untuk kita. Jadi mengenal kepribadian mereka tidak harus diukur dengan kita merasa jauh dan jijik sama mereka. Biasa aja, dia juga sama kok manusia kayak kita. Itu pertama kali, biasanya kan tukang cukur kan pakai gunting, pakai alat cukur, ini pakai silet. Udah gitu praktekinnya juga salah, tapi jadi tahu oh kebersihan buat para pasien itu ternyata harus dijaga dari hal rambut, cukur jenggot. Kesulitannya cuma satu, dia mungkin belum terbiasa satu ya. Yang kedua mungkin di hati dia berpikir, gue bisa ngukur dia gitu. Yang lebih sulit lagi berbahayanya siletnya itu, mungkin dia agak hati-hati ya karena belum terbiasa.
Karena silet itu berbahaya, tapi kita berusaha untuk mereka yakin difokuskan untuk bisa nyukur orang sakit jiwa tersebut gitu. Apaan, Pak? Ada, Pak? Ada pasien yang jalanan tuh, orang sakit jiwa, kasihan banget. Di mana? Tuh di pohonan itu dia. Oh, Iya. Kita ambil yuk, kasihan. mau diambil? Iya, biar dirawat di yayasan aja, kasihan. Nggak apa-apa. Gak Emang apa-apa. Iya, kamu berani kan ngambilnya? Di tengah kesulitan yang ia hadapi, Suharyono tak bisa mengingkari suara hati. Selain menerima pasien dari pihak keluarga, kepolisian atau dinas sosial, Suharyono juga seringkali mengambil pasien yang ada di jalan. Itu saya kaget ya. Itu kan jalan, tiba-tiba Bapak berhenti ngambil pasien yang dia nggak kenal, tiba-tiba mau diajak ke yayasan. Ya begitulah Pak Yono, unik dengan sifatnya yang perhatian dengan orang yang gangguan jiwa seperti ini. Ya biasanya kan orang-orang masa bodoh, menghindari. Saya paling nggak tega kalau ada pasien di jalanan. Saya bisa ngambilin pasien di jalanan, sayanya nggak punya buat makan. Saya nggak bisa nyari berasnya gimana. Kita tampung pasien banyak pasien nggak keurus, kita dosa. Tapi saat ini saya nggak bisa untuk ambil lagi pasien dari jalanan. Karena saya dengan kemampuan keadaan saya untuk makan mereka pun saya tersengal-sengal. Harus dengan menggadaikan motor. Dengan dia macam-macam apa yang ada saya jual untuk mereka makan. Kalau ngeliatnya, saya belum pernah yang ngeliat orang mau mandiin pasien yang gangguan jiwa kayak sabun. Kalau saya sendiri disuruh, saya nggak mau. Saya belum tentu mau gitu, belum tentu bisa. Jadi ya Pak Yono hebat banget deh. Untuk merawat mereka, ini saya anggap hobi, bukan kerja. Kalau hobi nggak ada habisnya. Kalau kerja capek, bosan. Tapi hobi. Walaupun saya kenyang dengan bantingan, dipukul mereka, digigit, dicubit, dilempar dengan badan saya seperti ini, dicakar. Sekali lagi kalau untuk bicara capek, top banget capeknya. Tapi semua itu saya anggap lillahi ta'ala. Saya ngurus mereka dengan ikhlas. Hati saya lurus untuk dia. Itu aja. Di bagian makan, urusannya sama ibu. Oh, Iya. Bu siapa? Bu Jamila namanya. Bu Jamila. Kasih satu-satu deh. Iya. Ya, yang mau makan maju sini. Nah, langsung aja. Kasih sendoknya satu. Iya, tenang. Nah, gitu. Jadi sehari makan 3 kali. Nah, Biaya dari mana nih, Pak? Hah? Biaya dari mana? Kalau ini alhamdulillah ada donatur-donatur, ngasih, ada keluarga pasien, ada keluarganya. Yang juga bantuan-bantuan dari pemerintah kota juga kita alhamdulillah kita dapat. Sehari makan mereka vegetarian ya. Vegetarian. Sehari bisa habis berapa, Pak? Sehari kita untuk berasnya 25 liter. Sehari 25 liter. Untuk masakan kita ya seperti ini lah sehari-hari. Gonta-ganti. Tapi nggak selalu ini terus, Nggak selalu ini. ganti-ganti. Tentang Bu Jamilah, pendapat saya sosoknya sosok ibuan banget ya untuk mereka semua. Dia yang masak, dia yang bantu-bantu bersih, ngajarin nyapu, terus kalau pagi ngajarin senam, ikut-ikut joget, bermain sama-sama pasien. Pokoknya sosok ibu untuk mereka semua di sini.
kita bikin ramuan Oke. buat pasien. Terus Ini nih. ya. Ini buat pasien di mana pasien yang sedang mengkonsumsi obat medis seperti narkoba. Iya. Nah, untuk menetralisir lah. Setidaknya bisa mengeluarkan kadarisasi obat yang sudah dikonsumsi. Seperti para pasien yang sudah obat yang dikonsumsi bertahun-tahun. Coba nggak? Boleh? Boleh, kalau mau coba silakan ya. Langsung nih, celupin. Coba aja nggak apa-apa, silakan. Dibejek-bejek aja? Ya di dalam airnya. Oh. Ya gitu, di dalam airnya terus. Kalau boleh tahu, Bapak tahu ramuan kayak gini dari mana? Ini ramuan yang memang saya dapatkan dari Turun-temurun. seorang yang dulu mengajarkan saya tentang kejiwaan. Dulu saya ikut di sana. Jadi beliau yang ngajarkan, dari turun-temurun beliau saya teruskan. Kegunaannya apa sih, Pak? Banyak sekali kegunaannya. Satu, biasanya pasien begini kan jarang tidur. Jarang tidur. Jadi dengan ademnya di perut, insya Allah dia bisa tidur. Berapa lama nih? Terus sampai hancur. Sampai daunnya hancur? Hancur, Iya. daunnya hancur? Terus? Saya nanti- kadang-kadang kalau meres begini bisa mencapai 3 jam. Nggak berhenti? Nggak. Gini-gini aja? Kuat nggak? Ayo terus, katanya mau nyoba. Ya udah. Ayo lanjut. Berasa ya kalau 3 jam ya? Ya, segini aja udah mulai ini sakit. Iya, nih. Beda. Iya. Nggak boleh stop? Nggak boleh. Nggak boleh? Dan nggak boleh diangkat tangan kita keluar. Oh, harus terus di sini? Terus di situ. Sulitnya di bejekannya. Soalnya kan bejekannya itu memang harus ekstra tenaga. Kedua juga kita sambil sholawat sebetulnya. Sambil sholawat minta kepada Tuhan. Mudah-mudahan dengan ramuan ini untuk saudara kita atau pasien kita yang sedang dirawat bisa disembuhkan. Tapi kalau untuk kesulitan Arif mungkin dari rasa bejek si daunnya aja, dan yang kedua dia bilang katanya Pak agak pegel, beda, kata mungkin itu aja kesulitannya. Wah, kalau sore begini kita biasanya baris berbaris. Baris berbaris. Biasa menghibur mereka biar mereka itu bisa berbaris dan juga kadang bisa bernyanyi. Ya banyak juga yang kegiatan yang biasa saya lakukan sama dia dengan cara pendekatannya gitu. Nyanyi juga Kita bisa? coba ya. Boleh. Sekarang kamu panggil pasien, bisa ngebarisin pasien nggak? Nggak tahu kan? Belum Nggak tahu caranya. Eh. Oke, kita kesini dulu kamu. Sini. Mana? Ayo semua baris. Ayo semua baris. Ayo semuanya baris. Tono, selamat. Semuanya. Bangun Wawan. Ya sekarang kita coba kamu mimpin barisan. Kayak tadi sih gampang. Coba sekali bikin barisan. Siap gerak, hadap kanan gerak, hadap kiri gerak. Nah, itu yang biasa baris berbaris yang pernah kamu lakukan di sekolahan. Mimpinin langsung? Silakan. Langsung nih? Hadap kanan gerak. Kanan sini ya. Kanan sini. Oke. Terus Pak, apa lagi Pak? Terserah. Habis kanan. Hadap kiri gerak. Kiri, kiri. Kiri, kiri. Hormat gerak. Hormat. Tegap gerak. Tegap. Balik kanan, gerak. Modar lo. Ayo. Bisa. Bisa semua. Rasanya lucu. Unik. Ternyata pasien gangguan kejiwaan bisa diajak games, walaupun ya kita tahu ternyata dia bisa juga loh diajak saling bersosialisasi, berkomunikasi satu sama lain. Jawabannya juga sangat unik menurut saya. Setelah seharian melayani para pasien, Suharyono akan kembali ke rumah dan bertemu dengan keluarganya. Ya. Nah, ini rumah saya. Nah, ini kebenaran. Nah, inilah pasien saya Oh, siapa yang namanya? udah sembuh. Salam. Salam. Arif. Nah, ini salah satu pasien saya yang udah sembuh. Kita ke dalam aja. Udah taruh dulu nih. Yuk, kita ke dalam aja dulu. Duduk sini, duduk. Terus salam. Udah, silakan duduk, Rip. Ambil masukin pelan-pelan itu. Nih juga duduk aja, duduk. Iya.
Ini salah satu pasien saya. Oh, pasien Bapak. Pasien jiwa. Tapi dia udah masuk kehidupan kejiwaannya agak lumayan. Oh, Saya ajak ke rumah, ya bantu-bantu di rumah saya, ngomong anak saya yang kecil yang 2 tahun. Jadi alhamdulillah keberadaan Ujang ini di masyarakat ini udah diterima. Yang tadinya orang berpandang sebelah mata kan. Dan tidak dianggap lah bahwasanya di orang seperti ini nggak bisa sembuh. Kenyataannya bisa kan. Dan bisa kembali menjadi manusia kembali, dipercaya oleh masyarakat. Jadi pasien jiwa itu kalau sembuh itu yang mempunyai rasa malu. semalu. Ya. Jadi bukan karena dia bicara nyambung, bukan bicara ini. Dia punya tingkah laku nyambung, Bah, gitu. Ini juga kan udah sore, Rik. Daripada kamu pulang kemalaman, nginep aja deh di rumah Bapak ya. Bareng kita tidur sama Ujang bertiga. Boleh nggak Pak Ujang? Sekali-kali lah. Boleh. Boleh. Iya kan tidur sama Nggak Ujang. ngerepotin deh? Enggak lah, nanti kita bisa bareng sama Ujang. Nanti. Boleh lah. Oke ya? Iya nanti kita main. Oke, kita ke kamar dulu. Kita lihat ruangan lain ya sama Ujang. Ayo. Perasaan saya merasa seneng ya, dapat pengalaman baru, dapat pengalaman yang unik, pengalaman yang belum pernah gue coba di hidup saya. Nggak pernah kebayang kalau bakal ngelakuin itu. Terbalik dengan kehidupan saya selama ini, yang dengan pekerjaan yang saya punya, yang lebih mengurus buku, mengurus mahasiswa, terus tiba-tiba dapat pengalaman suruh ngurus orang yang dalam tanda kutip itu ada gangguan jiwa di dirinya. Meskipun apa yang ditekunin Pak Yono itu adalah sebuah hobi, sebuah keikhlasan, ketulusan hati dia. Saya nggak ngebayangin aja kalau saya ada di posisi Pak Yono, saya bisa ngelakuin hal yang sama seperti Pak Yono lakuin atau enggak. Kalau suruh bandingin dengan kegiatannya Pak Yono, ya jauh banget. Pak Yono kan ngurusin orang mandi, makan, udah gitu bukan pasien sembarangan kan, pasien dengan gangguan jiwa yang resikonya itu gede banget. Lebih menghargai hidup ya, mensyukuri apa yang udah kita punya, karena bersyukur banget saya masih bisa menjalani kehidupan yang normal, masih bisa berpikir dengan akal saya. Ya next time juga lebih peduli lagi dengan keadaan sekitar, dengan orang-orang yang gangguan jiwa seperti itu, untuk nggak kita jauhin tapi kita perhatiin, kita peduliin bahwa mereka memang benar-benar butuh orang seperti Pak Yono yang mau peduli, mau perhatian sama orang-orang dengan gangguan jiwa itu. Acara ini didukung oleh Dharma Kitchen dan Seragam Serasi Perkasa.